Disiarkan dari Menara Suara Merdeka. Alste Indonesia mempersembahkan Bojong Festival Trikes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk pendengar Trikes Bojong Festival, yaitu Wadah Suara atau podcast alumni SMA 3 Semarang. Dan dalam edisi Trikes kali ini, saya Aldila Dias Nur Fitri yang juga kebetulan merupakan Alste 2010 akan memandu jalannya Trikes yang pada siang hari ini akan membawakan topik yaitu bangkitkan kembali gairah pendidikan di masa pandemi. Dan untuk kesempatan kali ini kita di studio telah hadir beberapa narasumber yang berkompeten untuk membahas topik pada siang hari ini. Nah, ada dua sistem narasumber yang akan dihadirkan, yaitu secara luring dan juga secara daring. Nah, di studio kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Wiharto, MSI, yang juga merupakan Kepala SMA 3 Semarang. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaannya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Meskipun pandemi tetap Semangat. Yeah. Tetap optimis, tetap positif ya Pak? Positif. Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, ada narasumber di sebelah Bapak Wiharto, yaitu Mas atau Pak ini ya? Kalau di Alfa lulusnya panggilnya Mas. Oke, Mas. Ya, terasa selalu muda. Ya. Iya. Yaitu Mas Muhammad Zaki, yang merupakan Direktur Pens Collection. Selamat siang, Mas Zaki. Selamat siang. Cuma ini saya statusnya sekretaris umum ini. Oke, sebagai Sekum atau Sekretaris Umum Alste Indonesia ya Mas? Iya. Oke, sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, di studio sudah kita sapa untuk dua narasumber kita pada siang hari ini. Nah, langsung telah hadir pula secara daring atau online, ada dua narasumber yang tidak kalah ciamik, yaitu yang pertama, Dr. Pulung Nurtantio Andono, STMKOM. Selamat siang. Mas atau Pak Pulung ini ya, saya sapanya ini. Mas aja. Oh siap, Mas Pulung. Apa kabar Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada narasumber yang keempat, yaitu Dr. Insinyur Yuli Setio Indartono, yang juga merupakan Alste 92 ya, Mas Yuli. Langsung. Ya, oke. Yang juga merupakan dosen di Institut Teknologi Bandung. Ya, selamat siang untuk Mas Pulung dan Mas Yuli. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, alamin. Tetap semangat, tetap positif meskipun ya cuacanya sedang mendung di berbagai wilayah, tapi tetap harus selalu energi. Baik, untuk menyingkat waktu pada kesempatan kali ini, Trikes atau podcast Wadah Suara Alumni SMA 3 Semarang akan membahas tentang materi yang menarik, yaitu bangkitkan kembali gairah pendidikan. Nah, langsung saja di studio kali ini ada Pak Wiharto dan juga Mas Zaki, kemudian secara daring ada Mas Pulung dan ada Mas Yuli. Nah, terkait dengan materi kita pada siang hari ini, kepada Pak Wiharto, Pak, bagaimana menurut Bapak lanskap atau gambaran umum situasi pendidikan terkini, khususnya kalau secara mikroskopis mungkin pendidikan di tingkat SMA selama masa pandemi, Pak? Ya. Terima kasih. Saya ucapkan dulu salam hormat untuk Mas dan Mbak Alste Indonesia yang mengemas acara ini dengan sangat luar biasa dengan konsep tahunan ya, Bojong Festival 2020 yang dilaksanakan secara daring. Ya, jadi
pendidikan yang harus kita hadapi di masa pandemi ini, saya sebagai Kepala SMA Negeri 3 Semarang sudah melaksanakan dan harus terus berkreativitas, berinovasi untuk KBM daring ini tetap jalan. Jadi banyak yang mendukung, termasuk kita acuannya pada regulasi-regulasi yang sudah ada, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang sudah dilakukan ini adalah periode kedua KBM daring. Bahasa sekarang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena periode pertama itu dilakukan Maret sampai dengan Juni. Yaitu kita sempat pontang-panting. Banyak sekolah seluruh Indonesia mungkin, juga khususnya Jawa Tengah, terkhusus lagi Kota Semarang. Saya sendiri sebagai koordinator kepala SMA di seluruh Kota Semarang juga sering berdiskusi dengan teman-teman bagaimana melaksanakan KBM daring ini supaya bisa berjalan. Banyak sekali itu aplikasi yang digunakan sampai orang tua HP-nya anak hang karena ngikuti keinginan guru. Jadi yang dikuasai guru itu yang harus dikuasai anak-anak. Itu kan anak-anaknya yang lebih hebat daripada guru-gurunya. Nah sekarang mulai Juli sampai hari ini itu periode kedua ini sudah lebih bagus. Hanya satu aplikasi yang dipakai di tiap sekolah. Seperti di SMA Negeri 3 Semarang itu menggunakan Office 365 yang terus Bapak Ibu Guru melakukan workshop IHT untuk bisa menambah kemampuannya menguasai fitur-fitur menu-menu yang ada di Office 365 itu yang luar biasa, ternyata bagus sekali. Kebanyakan menggunakan itu. Kalau menggunakan aplikasi buatan sendiri itu kurang maksimal, sudah kami coba juga. Nah hari ini Alhamdulillah SMA Negeri 3 Semarang ditunjuk, kita sudah persiapan sekitar 4 bulan. Hari ini mulai kami pembelajaran tatap muka uji coba. Hanya satu saja di Kota Semarang, hanya SMA Negeri 3. Hari ini ya? Hari ini tadi, Senin tanggal 2 November. Mohon doanya supaya tidak ada klaster baru. Dan ini kita melaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, insya Allah akan berjalan sampai 2 minggu. Nanti kita evaluasi, baru nanti kita akan lakukan shifting. Di shift itu, sejumlah 1.211 siswa yang terbagi menjadi 36 rombel. Kalau dulu panjenengan semua sekolah kan namanya kelas, sekarang rombel. Nah itu ada banyak perubahan-perubahan. Saya kira itu dulu, narasumbernya banyak yang hebat-hebat. Iya. Atau nuhun. Terima kasih untuk Pak Wiharto. Kemudian Pak, masih menyambung Pak sebenarnya. Terkait dengan tadi ternyata hari ini sudah mulai uji coba tatap muka. Ya. Kemudian kalau menurut dari observasi Bapak secara singkat, apa perbedaan yang ditemui di lapangan ketika tatap muka sebelum pandemi, kemudian ketika pembelajaran daring secara pandemi, kemudian kembali lagi ke tatap muka pada era new normal? Jadi awal-awalnya kami menemukan, karena kami evaluasi terus dengan teman-teman itu, kalau kesulitan sarana prasarana dan jaringan sudah segera kita atasi, termasuk SMA 3 memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu hanya fotokopi KTP dan KK, langsung kita beri pinjaman tablet. Jadi tab untuk pembelajaran, membantu. Kalau yang tidak bisa membeli kuota untuk pembelajaran daring, kita beri juga. Sebelum Kementerian Pendidikan itu membantu untuk semua guru, siswa, kita sudah mulai dulu. Jadi kalau di Kota Semarang sarana prasarananya tidak ada kendala sampai hari ini. Hanya yang kendala sangat memprihatinkan itu tanggung jawabnya anak. Untuk mengikuti KBM daring itu sulit untuk dia bisa mandiri karena tidak ditunggui oleh orang tuanya bekerja, dia jauh dari bapak ibu guru. Maka saya menggunakan tagline saya di SMA 3 itu, ora langsung nyawang tetap sayang. Jadi kan kita nggak bisa ketemu ya sudah, ora langsung nyawang tetap sayang. Jadi kami tetap sayang kepada anak-anak. Maka hari ini anak-anak KBM tatap muka itu kita sayang betul, harus gembira masuk sekolah. Karena ini anak kelas 10 itu yang nggak pernah ketemu gurunya itu, saya lihat di kelas tadi agak kaku. Kaku ya? Iya, kaku, nggak luwes, dia nggak biasa, nggak boleh interaksi dengan anak temannya yang terlalu ini. Jadi intinya yang saya temukan itu tanggung jawabnya pada diri anak. Dan juga pengawalan dari orang tua itu sangat penting sekali. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Wiharto. Nah, sekarang kita akan beranjak ke narasumber daring kita, ya.
yaitu ada Mas Pulung dan juga Mas Yuli. Nah, terkait dengan pertanyaan, kalau di perguruan tinggi, hal apa yang paling signifikan berubah dalam keberlangsungan pembelajaran di masa pandemi? Monggo, untuk Mas Pulung dulu atau Mas Yuli? Monggo. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Wiharto yang saya hormati, Mas Zaki, Mas Juli. Jadi memang dalam masa pandemi ini sebenarnya apa yang paling berubah di dalam pendidikan untuk teman-teman di perkuliahan di perguruan tinggi adalah ya tadi tatap mukanya. Dulu yang kebiasaan kita langsung sering bertemu bertatap muka, sekarang kita ketemunya hanya lewat tablet. Seperti yang sekarang kita lakukan ini kan kita juga melakukan podcast melalui tablet. Tapi mau nggak mau memang pendidikan itu sekarang arahnya ke sana semua. Jadi perguruan tinggi dari luar negeri itu sekarang memang sudah mulai masuk ke Indonesia dengan cara seperti ini juga. Jadi mau nggak mau kita harus siap dalam menghadapi hal yang seperti ini. Dan pandemi ini ternyata menjadikan salah satu pilot project bagi seluruh perguruan tinggi, apakah siap atau tidak dengan menghadapi metode pembelajaran secara online seperti ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat, ternyata ada yang siap dan ada yang tidak siap juga. Memang hal itu sangat wajar, karena memang sebelum-sebelumnya kan tidak ada yang tidak ada yang tahu kalau ada pandemi, dan ini datangnya tiba-tiba, maka kesiapan tentang pembelajaran secara online ini pasti banyak yang tidak siap juga. Nah, kalau di kami, di perguruan tinggi, khususnya di UDINUS, kami mempunyai dua cara metode penyampaian pembelajaran. Yang pertama metode satu arah, dan yang kedua metode dua arah. Metode satu arah itu biasanya kita gunakan melalui siaran TV. Kebetulan kita menggunakan TVku sebagai partner utama kita, Televisi Kampus UDINUS, untuk teman-teman mahasiswa untuk melakukan pembelajaran online secara satu arah. Dan kami juga mempunyai pembelajaran yang dua arah. Kami juga menggunakan metode yang online learning yang kami miliki, kita sebut dengan namanya Kulino, kuliah online Universitas Dianugantoro. Itu kita mereduksi seluruh video, gambar, dan sebagainya jadi berbasis web saja. Harapannya memang materi-materi tetap tersampaikan, dan apa yang menjadi tantangannya adalah justru tadi kebetulan Pak Wiharto selaku Kepala Sekolah SMA 3 sudah menyampaikan bahwa menjadi tantangannya adalah tanggung jawab dari siswa atau mahasiswa itu sendiri. Karena memang tampaknya susah sekali kalau kita cuma ngasih materi tapi mahasiswanya kadang dibaca, kadang enggak, itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau bertemu secara online, secara fisik kita bertemu secara fisik, kita akan tahu mahasiswanya ini kira-kira ngerti nggak apa yang kita sampaikan, atau apa yang belum dipahami oleh mereka. Ya, harapannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa normal kembali, kita bisa bertatap muka kembali, walaupun pembelajaran online ini tetap harus kita lakukan. Demikian mungkin dari saya yang bisa saya berikan gambaran sekilas mengenai perguruan tinggi khususnya di UDINUS. Mungkin Pak Yuli, Mas Yuli mau menambahkan apa yang terjadi di ITB. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pulung. Selanjutnya untuk Mas Yuli dengan pertanyaan yang sama, Mas. Jadi kalau di dunia perkuliahan, hal apa yang paling signifikan berubah dalam keberlangsungan pembelajaran atau pendidikan di perguruan tinggi selama masa pandemi? Ya, baik. Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Senada dengan Mas Pulung yang sudah disampaikan Mas Pulung tadi, di ITB sendiri juga sebetulnya kami sudah memiliki sistem pembelajaran online seperti halnya di UDINUS ya. Kita juga punya learning management system
namanya kuliah ITB ACED. Namun memang sebelum pandemi itu belum diterapkan secara ketat, jadi masih sebatas voluntary oleh dosen, dan memang sudah ada himbauan waktu itu setahun sebelum pandemi itu, kira-kira yang menggunakan learning management system berbasis online itu kira-kira baru sekitar 25% sampai 40% dari populasi dosen di ITB. Dengan pandemi ini semuanya dipaksa, baik dosen dan mahasiswanya. Dari situ berbagai kreativitas muncul, memikirkan efektivitas penyelenggaraan kuliah yang dilakukan secara online. Tetapi tadi seperti Mas Bro sampaikan, ada dua jenis yang perlu diperhatikan, ada kuliah sinkron, ada kuliah asinkron. Dua-duanya perlu dilakukan. Sinkron itu dua arah tatap muka begitu, asinkron itu secara tidak langsung, tidak real time, pemberian tugas, koreksi segala macam dilakukan secara online. Demikian pula praktikum. Praktikum itu hal yang tidak mudah dilakukan secara online. Berbeda dengan kuliah. Kalau kuliah masih bisa disiasati. Nah, kalau praktikum ini betul-betul mengubah berbagai hal secara mendasar, karena mahasiswa juga perlu hands on. Kalau di ITB berbagai jurusan di bidang teknik begitu, mahasiswa harus hands on dengan peralatan, dengan bahan begitu. Nah, ini yang perlu inovasi dari para dosen supaya meskipun mahasiswanya di rumah, tapi bisa merasakan experience yang mungkin tidak sama dengan experience hands on, tetapi paling tidak bisa mendekati hal itu. Jadi berbagai macam inovasi itu dibangkitkan oleh mahasiswa dan dosen. Ya. Wisuda juga begitu. Terakhir kemarin wisuda itu mahasiswa ITB, KM ITB membuat semacam robot-robot gitu, Mas Pulung. Jadi kehadirannya diwakili oleh para robot itu di aula wisuda itu. Nanti pas ada arak-arakan, kami punya tradisi arak-arakan setelah wisuda, itu para robot yang mewakili anak-anak itu ada namanya begitu, yaitu berbaris, arak-arakan. Jadi menarik saya melihat itu. Mahasiswa mencoba berkreasi sendiri supaya memunculkan suasana yang sebetulnya mereka rindukan, suasana wisuda yang seperti biasa dan seterusnya. Nah, untuk ke depan, saya sepakat dengan Mas Pulung bahwa dosen dan mahasiswa sekarang ini sudah merasakan manfaat dari pembelajaran secara online. Dan kalau menurut saya, ke depan meskipun nanti sudah adaptasi kebiasaan baru, seperti halnya SMA 3, tadi saya gembira Pak Wiarto menyampaikan SMA 3 menjadi pilot project di Semarang, tatap muka pertama kali, mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, meskipun sudah adaptasi kebiasaan baru, sudah bertemu secara fisik, tapi manfaat atau benefit atau hal positif dari pembelajaran online menurut saya harus dipertahankan. Banyak hal yang bermanfaat dari pembelajaran online ini. Jadi misalkan mahasiswa waktu belajarnya menjadi lebih fleksibel. Kapan dia ada waktu bisa membuka materi, bisa mengerjakan tugas, dan dosennya juga sama. Kapan dia ada waktu tinggal buka laptop, tugas-tugas mahasiswa ada di situ. Kalau zaman dulu kan tugas mahasiswa sebagian besar masih di kertas-kertas begitu. Dosennya waktu keluar kota ada waktu tapi berkasnya di kantor. Atau dosennya di rumah ada waktu, berkas mahasiswanya di kantor begitu. Nah, sekarang dengan online begini, dengan sistem yang sudah dikembangkan perguruan tinggi dan juga mungkin menggunakan platform luar, kalau SMA 3 tadi menggunakan Office 365, di ITB kami juga menggunakan MS Team ya diantaranya. Jadi di ITB kami menggunakan beberapa platform, tidak dibatasi, tergantung dosennya lebih convenience yang mana begitu. Ada LMS buatan ITB sendiri, ada juga kita menggunakan MS Team begitu. Nah, hal-hal yang baik dari pembelajaran online ini ke depan perlu dipertahankan, sehingga hemat saya ke depan kita perlu mengembangkan blended learning. Jadi blended learning, perpaduan antara pembelajaran fisik dan luring dan daring. Pembelajaran fisik ini menurut saya ada hal yang tidak bisa digantikan, yaitu pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu kalau secara online agak sulit. Karena membentuk karakter ini kita harus melihat gestur orang, mimik orang, dan seterusnya, mengajarkan disiplin. Nah, kalau online kan mahasiswanya bisa aja di rumah belum mandi, belum makan, masih klesotan begitu ya. Nah, dengan pembelajaran fisik ini kita mengajarkan juga disiplin, karakter, kejujuran, ya, kerja keras. Nah, jadi blended learning itu ke depan perlu, karena pembelajaran fisik itu tidak bisa digantikan, terutama dalam hal pembentukan karakternya. Sedangkan hal-hal yang positif dari online sistem ini tetap harus kita pertahankan ke depan. Jadi saya kira dengan
pandemi ini dan di bidang pendidikan sekarang sedang online sistem, ke depan saya kira kita akan tetap mempertahankan hal-hal yang positif dari pembelajaran online untuk melengkapi sistem pembelajaran kita. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pulung dan juga Mas Yuli. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan terobosan apa yang dirancang atau dipraktekkan dalam menunjang perkuliahan atau membantu mahasiswa agar dapat beradaptasi selama pembelajaran di era pandemi ini, Mas. Untuk Mas Yuli dulu gantian. Ya, baik. Oke. Jadi dalam merancang perkuliahan, dosen ini dengan sistem sekarang harus benar-benar memikirkan bagaimana mahasiswa itu bisa memahami materi dengan baik. Kalau bertemu secara fisik, itu bagi dosen lebih leluasa untuk menilai, untuk menakar kebisaan seorang mahasiswa. Dengan diskusi, diberikan soal, dilihat bagaimana kinerjanya, dosen bisa mengukur mahasiswa ini levelnya di mana, perlu ditambah dengan apa begitu. Nah, dengan online begini, ini memang tidak semudah seperti biasanya. Kalau online, satu kelas isi 60, di kelas saya misalkan, saya tidak bisa mengakses satu persatu. Saya nggak tahu tuh mahasiswanya sambil tiduran, atau mungkin ada yang terus sambil ke toilet sebentar gitu, kadang-kadang ada alasan begitu ditanya, kok nggak jawab, Pak maaf tadi saya ke toilet gitu. Jadi tidak termonitor secara langsung. Nah di sini dosen harus memikirkan cara supaya sepanjang perkuliahan itu dosen bisa mengakses kemampuan satu persatu mahasiswa. Ini sampai di mana, kurang apa. Nah disitulah dosen harus cukup rajin menurut saya. Jadi beban dosen juga tidak bisa dikatakan lebih ringan untuk online sistem ini karena pembelajaran daring itu bukan sekedar dosen memberikan kuliah lewat Zoom gitu, bukan hanya itu, tetapi merancang suatu environment perkuliahan, suatu lingkungan perkuliahan supaya tiap pekannya itu dosen bisa mengukur progres dari masing-masing mahasiswa. Jadi di sini diperlukan kreativitas dosen untuk memikirkan strateginya, serta juga tetap harus mengukur beban yang diterima oleh mahasiswanya agar tidak terlalu besar begitu. Jadi saya kira yang pertama komunikasi antara dosen dengan masing-masing mahasiswa itu harus baik. Tidak bisa 60 orang itu dianggap sebagai bulk satu kelas saja nggak bisa. Tapi dosen harus memastikan satu persatu mahasiswanya itu memang mengikuti dan paham dengan materinya. Jadi kalau bagi saya pribadi misalkan, saya jadi sekarang lebih rutin memeriksa tugas PR mahasiswa itu segera setelah diberikan. Kalau dulu kadang ditumpuk. Jadi setelah sekian minggu ada waktu baru dibaca. Nah sekarang sudah nggak bisa lagi karena tiap minggu saya nggak ketemu langsung mahasiswa, nggak bisa melihat langsung mahasiswa, sehingga begitu saya memberikan tugas PR, segera saya periksa dan saya berikan feedback kepada mahasiswa supaya saya bisa menakar kebiasaan dari masing-masing mahasiswanya. Jadi saya kira di sistem online ini bukan berarti lebih mudah bagi dosen. Jadi anggapan itu tidak benar menurut saya. Justru inovasi dosen, kreativitas dan bebannya itu bisa jadi lebih dituntut dibandingkan dengan pembelajaran secara fisik. Kalau dulu mau ngajar fisik itu tinggal berangkat dari ruang kerja beres. Kalau sekarang direnungkan dulu tuh sehari dua hari sebelumnya. Ini bagaimana cara mengajar yang baik. Jadi saya kira yang sekarang ini lebih menuntut kreativitas dan inovasi dari para pengajar. Saya percaya termasuk para guru di SMA juga dituntut seperti itu saya kira. Terima kasih. Baik. Kemudian untuk Mas Pulung, kalau untuk di UDIS gimana Mas? Terobosan yang menunjang perkuliahan ini? Yang dikatakan sama Mas Yuli itu saya setuju 100%. Dan memang beberapa terobosan itu tadi sebenarnya sudah dikatakan di awal ya, bahwa dalam menyampaikan perkuliahan itu kita menggunakan dua metode, yang pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Melalui learning management system itu yang dikembangkan kebanyakan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini kan siswanya itu kan nggak banyak beragam. Mahasiswanya itu di UDINUS sendiri kurang lebih ada sekitar 14.000 mahasiswa. 14.000
14.000 mahasiswa kalau kita menggunakan selalu video, Zoom, tatap muka, Google Meet, tatap muka, atau Microsoft Teams, tatap muka seperti ini, walaupun online, itu pasti menyedot kuota yang sangat banyak lah. Apalagi ya memang sekarang mahasiswa sudah mendapatkan bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan, tapi rasanya learning management system ini memang terus harus selalu dikembangkan. Selain learning management system yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, memang kreativitas dosen tetap harus di-upgrade. Makanya banyak dosen, utamanya saya juga menggunakan selain dari Google Meet, LMS, saya juga menggunakan WhatsApp Group. Jadi setiap mahasiswa itu kita pantau perkembangannya sampai mana. Bahkan yang dikatakan Mas Juli itu betul 100%. Jadi tugas dosen ini sebenarnya, atau mungkin tugas guru-guru ini mungkin akan semakin bertambah gitu. Ini yang saya alami, misalkan kalau di kelas biasa itu satu kelas itu kan biasanya isinya sekitar maksimal 40 orang. Nah, hubungan dengan adanya online sistem ini, maka kelas saya misalkan sama-sama saya mengajar kelas katakanlah jaringan komputer gitu. Jaringan komputer ternyata hari Senin jam 10:30. Ternyata ada 2 kelas yang sama, jadi kelas saya digabung karena ini kan online, nggak perlu dosen yang banyak-banyak. Jadi akhirnya saya mendapatkan mahasiswa lebih banyak, 80 mahasiswa. Ya, ini yang terjadi di kami. Ya nggak apa-apa, memang tugas seorang dosen kan seperti itu. Dan banyak juga dosen-dosen yang sekarang kreativitasnya malah bertambah. Contohnya, saya melihat teman-teman dosen di UPINUS sendiri, mereka sekarang jadi YouTuber. Mereka menyampaikan materinya melalui YouTube, kemudian harapannya memang materi-materi ini bisa dilihat oleh mahasiswanya kapanpun saja, dimanapun saja. Karena kalau perkuliahan tadi seperti Google Meet atau menggunakan Zoom, video conference seperti ini, kadang mahasiswanya, karena terlalu banyak mahasiswa, kadang mereka mematikan kameranya. Mereka lagi tiduran, mereka lagi apa, itu yang kadang suka sebel juga sebenarnya ngeliatnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini memang kita harus butuh kesabaran, lebih sabar, dituntut untuk lebih kreativitas, dan memang harus selalu diberikan kreativitas bagi kita. Ya contohnya misalkan tidak semuanya, saya berpendapat tidak semuanya memang mata perkuliahan ini bisa dilakukan lewat online. Contohnya mungkin bagi teman-teman yang punya program studi keperawatan. Ini sangat riskan. Kenapa? Karena perawat itu kan dilatih nyuntik. Coba bayangkan kita disuntik sama suster yang belajarnya lewat Zoom. Nyuntik nadi tapi belajarnya lewat Zoom kan serem itu. Nah ini yang memang kadang praktikum seperti ini yang tetap harus ada di perguruan tinggi. Nah itu memang diterapkan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Alhamdulillah sama Pak Menteri diizinkan. Jadi doakan kami di perguruan tinggi supaya kami tetap bisa memberikan manfaat yang baik untuk mahasiswa-mahasiswa kami ataupun murid-murid kami dimanapun berada. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Mas Pulung. Nah, setelah tadi kita melihat situasi terkini, gambaran pembelajaran di tingkat SMA dan juga perguruan tinggi. Nah, sekarang kita akan pulang sejenak ke perkumpulan alumni SMA 3 Semarang atau ALSTE Indonesia. Nah, kali ini di sebelah saya sudah ada Mas Zaki selaku Sekretaris Umum ALSTINDO atau ALSTE Indonesia. Dan yang ingin saya tahu nih, Mas, mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. Seberapa besar sih, Mas, dukungan alumni terhadap konstelasi pendidikan di alma mater, terutama menghadapi masa pandemi seperti sekarang? Ya. Nah, ini jelas. Nah, oke. Nah, salah satu program kerja dari ALSTE Indonesia bidang pengabdian masyarakat yang sudah ditetapkan dalam Rakernas tahun 2020 adalah
pengenalan tentang lingkungan kampus atau tentang jurusan ini. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah rutin ya kita lakukan gitu. Walaupun sebelumnya ini sebelum ada ALSA Indonesia yang terlembaga itu dilakukan oleh alumni itu secara sporadis ya. Jadi masing-masing kampus datang gitu seperti itu untuk mengenalkan tentang kampus ataupun program studinya seperti itu. Nah, ini yang pertama seperti itu. Terus kemudian juga dulu kita pernah mengadakan yang namanya seperti Career Day kalau nggak salah itu tahun 2017 itu kita pernah mengadakan yaitu pengenalan tentang dunia kerja ke adik-adik siswa SMA 3. Ini juga sudah pernah dilakukan oleh bidang pengembangan sumber daya manusia. Ini yang kita bicara secara program kerja itu support kita ke adik-adik, salah satunya itu. Ada lagi yang bentuk lain ya, jadi training-training yang misalnya mungkin tentang talent mapping seperti itu ya. Jadi untuk mengenali potensi-potensi diri itu juga kita pernah adakan juga. Nah, khusus di masa ini saya mungkin sedikit geser ya. Persis sebelum Rakernas itu saya diinfo itu oleh kami ya, maksudnya kami diinfo oleh pihak sekolah SMA 3 ini Pak Wi dan jajarannya ini kan bahwa SMA 3 itu sedang membangun masjid pada saat itu. Mulai ya. Tadinya renovasi ya Pak rencananya. Akhirnya bongkar total bangun baru. Nah itu dan itu pastinya kan juga butuh dana yang cukup besar. Sementara pihak sekolah juga tidak bisa mengandalkan dana dari pemerintah ya kurang lebih begitu. Sehingga terus kemudian dimulai untuk pembangunan masjid itu secara swadaya begitu ya Pak ya. Dimulai dari guru-gurunya sendiri ini pada waktu itu kita diceritain itu sampai gurunya iuran itu kan luar biasa. Nah kita terpanggil lah ya alumni mosok nggak malah tidak ikutan kan seperti itu. Nah terus akhirnya kita koordinasi dengan melibatkan semua angkatan. Alhamdulillah itu dalam waktu kurang dari 3 minggu itu sudah terkumpul lebih dari 600 juta pada saat itu. Sehingga di Rakernas tahun 2020 itu kita serahkan secara resmi ya Pak Wi ya dari ALSA Indonesia diserahkan donasi dari alumni itu wakaf untuk pembangunan masjid yang ada di SMA 3 untuk membantu ya pembangunan masjid yang ada di SMA 3. Itu masih terus berlanjut juga tahap kedua kemarin juga kita. Jadi ini salah satu contoh bentuk dukungan ya karena bagaimanapun kan masjid sebagai tempat ibadah itu juga diperlukan siswa. Walaupun dilalah setelah itu pandemi ya Pak ya. Jadi kan mungkin belum termanfaatkan secara optimal ya gitu. Tapi belum dibutuhkan juga pada saat ini tapi kan gambaran pada saat itu sudah nggak memadai sebetulnya masjid itu kan begitu ya Pak ceritanya untuk tempat ibadah adik-adik itu. Nah jadi ini salah satu support tidak hanya dalam bentuk yang terkait langsung dengan pendidikannya gitu, tapi juga bukan hanya di ipteknya ya kalau kita bilang, tapi juga di intaknya kita salah satu bantuannya seperti itu. Nah terus setelah itu dilalah masuk ke pandemi ya. Masuk ada pandemi itu. Nah kita support dengan yang pertama itu kan ada pembelajaran jarak jauh ya. Ketika mulai pembelajaran jarak jauh, terus kita ALSA itu ada ALSA bergerak pada saat itu APD gitu ya untuk para nakes itu kita adakan. Nah salah satu bentuk penyalurannya itu juga kita kembalikan ke alma mater, yaitu dalam bentuk pulsa atau kuota untuk pembelajaran jarak jauh ini. Karena seperti tadi disampaikan dengan Pak Wiyarto, tidak semua siswa atau siswi SMA 3 ini kan berada dari kalangan yang mampu ya gitu. Cukup banyak juga yang berasal dari kalangan yang kurang mampu, apalagi setelah adanya zonasi ini ya Pak ya. Jadi nah, itu konsekuensi yang juga menjadi pemikiran pihak sekolah juga ya, alumni juga itu. Nah ini salah satu bentuk support kami seperti itu. Terus kemudian juga dari donasi ALSA bergerak selama masa pandemi kemarin itu kita kan juga mengadakan program
beli masker Alster itu, tapi itu juga otomatis ada donasi di sana. Nah, banyak alumni ini yang kemudian mendonasikan itu juga, salah satunya itu ketua umum kita yang yang luar biasa ini, Mas Abdullah Firman Wibowo ini. Nah, itu berpikir untuk kita kasih juga dong ke alma mater gitu kan. Jadi baik kepada guru dan karyawan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, itu kemarin kita salurkan juga ke sana. Nah, ini beberapa bentuk beberapa bentuk dukungan ya. Nah, yang nanti juga tidak kalah pentingnya itu ada beberapa angkatan itu yang sudah mengadakan program beasiswa. Ini sementara yang saya sebut pertama adalah Alster 2004 karena mereka itu mulai di tahun 2016 mengadakan program beasiswa, melibatkannya memang selama ini sementara ini hanya Alster 2004 setahu saya, itu untuk alumni SMA 3 yang tentunya kurang mampu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri di Semarang. Nah, itu diberi beasiswa tiap bulan. Memang nominalnya mungkin belum terlalu besar karena belum terlalu banyak yang menjadi donatur di situ. Gitu. Tapi ini sudah berjalan sejak 2016, continue setiap tahun. Informasi yang sampai ke kami itu 2 orang ya, 2 orang continue. Tiap tahun berarti kan ada 2 orang. Di tahun 2020 ini sudah ada 1 angkatan 2 orang berarti yang lulus ya, yang sudah lulus. Nah, mereka yang sudah lulus ini kan kemudian pastinya akan berkarya. Nah, diharapkan mereka yang lulus dari program ini, yang lulus perguruan tinggi ikut program ini, setelah berkarya ini kemudian mereka akan ganti bisa mensupport program ini untuk kelanjutannya seperti itu. Nah, ini efek bola salju ini yang digerakkan gitu ya oleh rekan-rekan Alster 2004. Tentu saja juga dengan adanya program seperti ini, maka adik-adik yang dibantu ini, Alster yang dibantu ini kan diharapkan nantinya juga ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Alster Indonesia. Nah, ini contoh di Alster 2004. Terus kemudian ini kebetulan di sini juga ada Mas Yuli ini Alster 92 yang kebetulan juga beliau ini pengurus di bidang pengabdian masyarakat. Ini punya program beasiswa untuk adik-adik yang masih sekolah di SMA 3 malah kalau ini. Jadi ini sudah luar biasa ini dengan Pak Wiharto, ini komunikasinya sudah banyak sekali. Ya nanti Pak Wiharto bisa memberi testimoni nih. Itu sambil Mas Yuli mungkin cerita sedikit testimoni langsung dari Pak Wiharto. Gitu Mbak Aldila. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki. Nah, untuk selanjutnya kita akan rangkum sebagai mungkin closing statement perbincangan ya sebelum masuk ke Q&A terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala SMA 3 Semarang dan juga kakak-kakak alumni kepada adik-adik di SMA 3 Semarang selama menghadapi masa pembelajaran pandemi. Monggo kepada Pak Wiharto dulu, apa yang ingin disampaikan Pak pesannya kepada para siswa SMA 3 Semarang saat ini? Dan kesempatan yang baik ini tentunya untuk pesan saya ke anak-anak yang masih aktif di SMA 3 Semarang ini, baik kelas 10, 11 maupun 12 yang berjumlah 1.211 SMA ini tetap semangat ya, tetap rajin belajar, terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kami pihak sekolah akan membantu kesulitan-kesulitan apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan kami selaku kepala sekolah sudah berupaya untuk menghadirkan anak-anak, namun kuncinya sekarang bolanya ada di orang tua. Kalau orang tuanya setuju, maka kita garap terus supaya anak-anak ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu gurunya. Yang terakhir, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada semua yang tergabung dalam Alster Indonesia, Mas dan Mbak, itu yang sangat mendukung SMA 3 di berbagai program, baik sebelum masa pandemi maupun pada saat pandemi ini, dalam bentuk banyak sekali. Tadi Mas Zaki juga sudah menyampaikan, dan ini ada Pak Yuli. Terima kasih Pak Yuli selalu
tiap bulan kami diberi informasi anak-anak ini banyak yang orang tuanya sudah meninggal, baik bapaknya ibunya diurusi oleh Mas Mbak Aste ini yang dibantu beasiswa. Yang utamanya ini sekarang masjid sudah berjalan sejak 1 November 2019 peletakan batu pertama. Ini berarti pas 1 tahun ini masih sekitar 60% ya, memang belum digunakan karena ini dukungan yang luar biasa, bantuan dari Aste yang terbesar. Kalau saya itu, kalau material itu sudah di atas 1 M itu dari Aste sendiri. Terima kasih sekali, mudah-mudahan amal baik dari Mas dan Mbak Aste ini mendapat tambahan bekal dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat limpahan rahmat supaya tetap terus bisa mendukung alma mater. Terima kasih dari saya. Ya. Matur nuwun Pak Wiarto. Untuk Mas Zaki sendiri gimana Mas? Apa yang ingin disampaikan selaku perwakilan dari Aste Indonesia kepada adik-adik di SMA 3 Semarang saat ini yang mulai aktif tatap muka pembelajaran di sekolah? Secara umum karena tadi Pak Wi sudah sudah menyampaikan bahwa sudah dimulai pilot project untuk tatap muka, ya pesan kami kepada adik-adik siswa SMA Negeri 3 Semarang tetap jaga protokol kesehatan, jaga diri baik-baik gitu ya. Tadi saya sudah dilihatkan oleh Pak Wiarto sampai dimonitor mulai dari berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah lagi, itu benar-benar dijaga seperti itu, amanahnya yang luar biasa. Nah, kemudian sebagai alumni juga kami menyampaikan kepada adik-adik ini untuk Anda ini sudah diterima di sekolah yang luar biasa. Bukan sekolah sembarangan, SMA Negeri 3 Semarang itu. Bapak Ibu guru yang ada di sana juga Bapak Ibu guru dan karyawan yang luar biasa juga. Jadi manfaatkanlah waktu kalian semua untuk belajar dengan sebaik-baiknya di sana, walaupun untuk saat ini karena masih pandemi dan mayoritas masih PJJ ya Pak ya. Tapi itu tetap akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat berharga buat kalian semua. Nanti kalau sudah lulus, jangan lupa untuk gabung dengan Aste Indonesia, kegiatan-kegiatan Aste Indonesia. Kita besarkanlah Aste Indonesia ini supaya juga tetap bisa mendukung alma mater kita tercinta. Gitu Mbak Aldila. Ya, matur nuwun Mas Zaki. Selanjutnya kepada Mas Yuli dan juga Mas Pulung. Gimana Mas, harapan yang ingin disampaikan kepada adik-adik di SMA 3 Semarang sebagai kakak-kakak alumni? Kepada Mas Pulung dulu. Oke, terima kasih. Saya menyampaikan bahwa adik-adik SMA 3 ini harus terus semangat karena kita berada di dalam badai yang sama. Dan harapannya kita sama-sama bisa melalui badai ini dengan sehat. Kesehatan itu nomor 1. Kesehatan itu penting. Jadi nikmatin saja belajar online ini. Walaupun sekarang sudah tatap muka ya, tapi nikmatin saja belajar online ini dan manfaatkan segala kesempatan yang ada. Kalian berada di dalam sekolah SMA terbaik se-Indonesia. Tuh, keren kan? SMA 3 Semarang itu harus jadi terbaik se-Indonesia yang mempunyai networking yang sangat luas. Manfaatkan networking ini nanti kalau kalian sudah menjadi alumninya dan selalu memberikan sumbangsi yang terbaik terhadap alma mater. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Pulung. Untuk Mas Yuli, monggo Mas. Terima kasih Mbak. Sudah lengkap sebetulnya dari Pak Wiarto, dari Mas Zaki, dari Mas Pulung. Saya menambahkan saja untuk adik-adik yang sedang bekerja keras di SMA 3 Semarang, bahwa nanti Anda semua kan insya Allah cita-citanya pasti melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang perlu disadari oleh adik-adik semua bahwa adanya pandemi ini tidak menurunkan kriteria seleksi masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi artinya bukan karena ada pandemi sekarang nanti soal ujian masuknya, soal seleksinya lebih mudah, tidak.
akan sama sulitnya, sama beratnya seperti halnya tahun-tahun yang sudah. Ini artinya dengan sistem online seperti ini bukan berarti ada pengetahuan yang lalu tidak bisa didapatkan, tidak. Jadi tetap adik-adik semua harus tetap bekerja keras untuk menguasai semua materi yang sudah digariskan dalam kurikulum. Saya percaya Bapak Ibu Guru sudah merancang sistem pembelajaran supaya adik-adik semua menguasai semua hal yang memang harus dikuasai oleh seorang lulusan SMA. Jadi tetap kerja keras dan jangan lupa ke depan tantangan tetap ada sehingga pandemi ini tidak boleh menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dengan tekun. Terima kasih. Ya, matur nuwun untuk Mas Pulung dan juga Mas Yuli. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, ya, tanya jawab. Akan ada 2 pertanyaan yang masing-masing barangkali nanti akan dapat direspon oleh Pak Wiharto, dan kemudian pertanyaan yang kedua dapat mungkin saling menambahkan ya oleh Mas Pulung dan juga Mas Yuli. Untuk pertanyaan pertama ini dari Instagram ya, @kamarul_iskandar. Ini menanyakan pertanyaan, Pak, apa yang harus kita lakukan agar masyarakat sadar bahwa pendidikan bukan sekedar ijazah? Monggo. Ya, memang betul ya. Saya setuju sekali itu. Pendidikan itu bukan sekedar akan mendapatkan ijazah. Jadi memang betul-betul ada perubahan mindset di jiwa para pelajar yang sekarang sedang belajar itu. Ada perubahan pengetahuan yang harus dimiliki, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti supaya mereka itu menjadi lebih bermakna hidup ini. Jadi tidak sekedar 1 lembar itu yang ditempuh dalam 3 tahun, ya. Jadi ya harus bekerja keras, harus tahu diri bahwa kita ini butuh bimbingan orang lain yang harus diikuti, harus punya tanggung jawab, harus punya karakter yang lebih baik, dan ini yang sedang kita bangun. Nah, makanya ini kita dorong supaya anak-anak ini bisa segera tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, karena kami akan betul-betul membimbing karakter anak-anak ini lebih penting daripada pengetahuan sendiri. Saya kira itu. Baik, matur nuwun Pak Wiharto. Kemudian pertanyaan yang kedua dari @haitam takiba untuk Mas Pulung dan juga Mas Yuli. Mungkin nanti dapat saling ini ya Mas, menambahkan ya untuk jawabannya. Yaitu, apa dampak jangka panjang ke depan bagi mahasiswa baru mengenai program perkuliahan tanpa tatap muka secara langsung? Monggo, mungkin dari Mas Yuli dulu, nanti disambung Mas Pulung. Monggo Mas. Ya, dampak jangka panjang begitu. Sebetulnya di perguruan tinggi itu kurikulum juga sudah disusun sedemikian rupa sehingga tiap semester, tiap tingkat itu sesungguhnya menjadi suatu proses yang kontinu. Jadi misalkan untuk mahasiswa baru semester 1, semester 2 ini merupakan pemahaman dasar ya, basic science. Jadi kemampuan dasar di bidang sains itu diperkuat di situ, yang nantinya itu akan digunakan dengan kuat di tingkat-tingkat yang lebih atas. Ini berarti bahwa meskipun sekarang sedang masa pandemi dan khususnya untuk mahasiswa tingkat 1, semester 1 maksud saya, itu masih melakukan pembelajaran secara online, secara umum masih seperti itu. Tapi tadi bahwa materi yang dipelajari sekarang ini merupakan fondasi yang sangat dipentingkan, sangat diperlukan untuk memahami materi-materi di tingkat yang lebih atas. Artinya meskipun sekarang dilakukan secara online, bukan berarti lalu mahasiswa bisa melakukannya dengan ringan saja, tidak. Harus sama kerasnya dalam belajar supaya mempunyai fondasi yang kuat untuk menjalani tahap-tahap selanjutnya. Artinya meskipun sekarang sedang pandemi, semua dosen, semua perguruan tinggi itu memikirkan berbagai cara supaya learning outcomes atau capaian dari mata kuliah yang sudah digariskan dalam kurikulum di perguruan tinggi, di program studi, itu memang bisa diraih oleh mahasiswa. Sehingga pesan saya kepada para mahasiswa harus berkomunikasi dengan baik, bekerjasama dengan baik dengan dosennya dan juga dengan teman-temannya, karena kan juga ada tugas kelompok seperti itu, agar capaian
atau luaran dari mata kuliah itu tetap bisa dicapai oleh mahasiswa meskipun pembelajarannya tidak dilakukan secara fisik. Saya kira itu. Jadi dalam jangka panjang tetap saat ini menjadi bagian dari proses yang penting dalam pendidikan seorang mahasiswa di perguruan tinggi, sehingga tetap dia harus mencapai luaran yang diharapkan dari semua mata kuliah. Saya kira itu. Baik. Ya. Monggo, Mas Pulo. Kalau saya tambahkan dari Mas Yuli itu apa dampak jangka panjang ke depan. Jadi misalkan ini saya berpikiran yang terburuk. Misalkan kita pandemi 4 tahun gitu. Berarti kan artinya si mahasiswa itu selama 4 tahun tidak pernah masuk kampus. Ya kan secara online terus. Nah itu yang jelas pasti ada dampak jangka panjangnya pasti ada. Yang jelas yang pertama, kalau tadi Mas Yudi sudah memberikan penjelasan mengenai dampak dari sistem pendidikan dasarnya dia nggak punya fondasi, mungkin fondasinya kurang. Kalau saya lebih ke arah sosialisasi terhadap teman-teman barunya. Karena kita sebagai manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan banyak orang. Jadi si mahasiswa itu nanti mungkin nggak akan kenal terhadap kampusnya. Roh dari kampusnya itu seperti apa? Itu yang nggak akan dia kenal. Nah misalkan pandemi ini berlangsung secara buruknya ini 3 tahun lah. Ini nggak terjadi pada perguruan tinggi lah. Katakanlah anak SMA. SMA ini kan 3 tahun. Jika anak-anak SMA ini nggak ngerasain SMA 3 selama 3 tahun, mereka pasti nggak bisa merasakan badak sambal yang enak. Itu penting. Karena badak sambalnya SMA 3 itu enak banget. Nah, itu kan dampak jangka panjangnya. Jadi mereka nggak terasa feel-nya kebanggaan terhadap kampusnya itu pasti berkurang gitu. Karena mereka cuma online aja gitu. Nah, kita harapannya ya semoga ini pandemi ini segera berakhir sehingga teman-teman yang ada di perguruan tinggi maupun di SMA itu mereka bisa merasakan keberadaan kampusnya itu sendiri. Yang dimana keberadaan kampus itu ataupun sekolah-sekolah itu pastinya akan selalu support untuk mereka belajar. Itu dari saya. Baik, matur nuwun untuk Mas Yuli dan juga Mas Pulung. Dan karena keterbatasan waktu, maka demikianlah untuk Trikes kita pada edisi kali ini. Dan pada intinya bahwa narasumber yang hadir pada siang hari ini termasuk saya dan teman-teman di studio pun juga berharap agar pandemi mudah-mudahan segera berakhir dan terutama untuk pembelajaran yang semula dilakukan secara daring dapat kembali secara luring meskipun dengan modifikasi yang memang menyesuaikan protokol dengan harapan dapat tadi ya Pak mentransmisikan pendidikan karakter secara maksimal dan juga meningkatkan sense of belonging adik-adik kita terhadap alma maternya dan tidak hanya di SMA 3 namun juga di pelbagai institusi pendidikan lainnya. Nah, demikianlah pendengar Trikes pada episode kali ini. Pada intinya adalah pandemi merupakan realitas global yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh saya, Anda, kami, namun juga kita semua. Pandemi pun turut menghadirkan kondisi kenormalan baru bagi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan pula. Meski pandemi, pendidikan senyatanya harus tetap berdaya. Mau luring, mau daring, semua bisa berupaya. Toh, pandemi tidak akan mampu mengakhiri. Nyala juang pendidik dan yang dididik tetap berapi-api. Trikes pada edisi kali ini dipersembahkan oleh Suara Merdeka Network, BNI Syariah, Udinus, Data Utama Net, dan AGK Konveksi, serta dengan media partner dari Event, Flix, dan juga suaramerdeka.com. Saya Aldila, selaku host pada edisi kali ini mengucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Matur nuwun sekali untuk Pak Wiharto, Mas Zaki, Mas Pulung, dan juga Mas Yuli. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam keadaan yang lebih baik dan tetap sehat serta jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Bojong Festival 2020. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.